Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah sampaikan salawat kita kepada beliau, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kembali insya-Allah kita melanjutkan bahasan kita di dalam kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Bersamaan dengan itu kita pun mengambil referensi-referensi yang lain dari kitab-kitab para ulama, seperti kitab tafsir, kitab syarah hadis, baik hadis Bukhari ataupun riwayat Muslim dan yang lainnya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita seluruhnya. Untuk mengingatkan bahawa dosa-dosa besar yang kita pelajari atau kategori-kategori kesalahan yang kita bahas yang termasuk ke dalam dosa-dosa besar, sejatinya hal demikian adalah untuk kita waspadai, bukan untuk melakukannya tetapi untuk menjauhkan diri kita darinya. Kalaupun kita pernah terjerumus ke dalamnya, maka terbukalah pintu taubat untuk kita dan semoga kita bertaubat, sehingga kita tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan di masa silam yang pernah kita lakukan karena kejahilan dan kebodohan kita dahulunya. Jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan bahaya khianat di dalam nasab. Ini merupakan penggabungan antara dua bab yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah yang belum kita bahas, yaitu pada Al-Kabirah At-Tasi'ah wa Thalathun, dosa besar yang ke-39, sekaligus Al-Kabirah At-Tasi'ah wal Khamsun, dosa besar yang ke-59. Sengaja kita gabungkan pembahasan ini supaya tidak berulang dan supaya poin-poinnya bisa kita manfaatkan dan kita pahami secara runut insyaallah ta'ala. Pertama, dalam pembahasan al-khiyanah, Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, beliau mengutip firman Allah ta'ala di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-27,
Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah, jangan pula berkhianat kepada Rasulnya, dan jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah yang dititipkan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahuinya. Sahabat Nabi SAW Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan al-amanat yakni al-a'malu allati i'tamana Allahu 'alaiha al-'ibad, yani al-fara'id, yaqulu la tanquduha. Bahwa yang disebutkan dengan amanah yang seseorang tidak boleh mengkhianatinya adalah perbuatan-perbuatan yang kita dititipkan untuk mengamankannya, atau sesuatu yang kita mesti jaga, di mana Allah Subhanahu wa taala lah yang menitipkan, yang memberikan amanah tersebut kepada kita sebagai seorang hamba, yaitu perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna Allah la yahdi kaidal khainin, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunjuki, tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berkhianat, kepada orang-orang yang mengkhianati amanahnya. Sehingga orang-orang yang berkhianat terhadap amanah tersebut, annahu yaftadhihu fil aqibah bihirmanil hidayah, bahwa dia akan menerima, menanggung akibatnya, akan diharamkan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuknya. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala, pada dasarnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki amanah yang Allah berikan kepada kita, baik berupa kewajiban-kewajiban yang mesti kita tunaikan, ataupun hal-hal yang lainnya yang tidak boleh kita sepelekan. Sehingga yang dimaksud berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bermaksiat kepadanya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun berkhianat kepada yang lain, kepada selain Allah, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dalam rangka tidak pandai menjaga amanah, tidak pandai memelihara apa yang telah dipercayakan oleh seseorang kepada kita, baik harta yang dititipkan, ataupun anak-anak, ataupun rahasia yang diberikan kepada kita, ataupun jabatan-jabatan yang diamanahkan kepada kita. Maka berkhianat dalam hal ini secara umum adalah bagian dari tanda-tanda orang-orang munafik. Sebagaimana Nabi SAW katakan, ayatul munafiqi thalath, ada 3 tanda yang tampak dari orang-orang munafik. Idza hadatsa kadzab, kalau yang pertama, kalau dia berbicara sering dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji sering mengingkarinya. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah dia mengkhianatinya. Ini pernah kita bahas hadisnya di dalam bab mengingkari janji ketika itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam Sahih Al-Jami',
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna keimanan seseorang yang tidak pandai menjaga amanahnya. Dan tidak pula dikatakan seseorang sempurna agamanya selama dia tidak pandai menunaikan janji-janjinya. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanak wa la takun man khanak." Tunaikanlah amanah kepada siapapun yang telah memberi kepercayaan kepadamu, dan jangan sekali-kali engkau mengkhianati orang yang pernah berkhianat kepadamu. Jadi tidak boleh membalas khianat dengan khianat. Kalau kita pernah dikhianati oleh seseorang, kita tidak boleh membalas dengan khianat semisalnya. Kemudian jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk khianat adalah ketika seseorang menasabkan dirinya atau menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya. Kepada selain ayah kandungnya. Karena amanah dalam nasab pun termasuk dari hal yang diamanahkan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berkhianat di dalam perkara nasab. Mesti kita jujur sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berlaku jujur dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Terkait masalah nasab, masalah menisbatkan diri kepada seseorang, tentunya ini bagian dari amanah dan kejujuran yang mesti kita jaga. Karena kalau kita lihat istonisnya jemaah yang kami muliakan, pengangkatan anak itu sebenarnya telah terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah anak angkat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah memiliki seorang anak angkat yang terkenal itu adalah Zaid ibn al-Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Dahulunya Zaid bin Harithah itu dipanggil dengan sebutan Zaid ibn Muhammad. Zaid anaknya Muhammad. Karena beliau adalah anak angkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di sekitar tahun ketiga setelah Hijriyah, maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang keempat dan kelima. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Allah Subhanahu wa taala sesekali tidak pernah menjadikan ada dua hati dalam satu rongga dada. Nanti kita jelaskan insyaallah. Wa ma ja'ala azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatikum. Dan Allah Subhanahu wa taala sesekali tidak pernah menjadikan wanita yang kalian zihar sebagai ibu kandung kalian. Ada istilah zihar, yaitu seorang yang mengatakan kepada istrinya sebuah isyarat bahwa anti seperti ibuku. Ya, dia menyerupakan istrinya dengan ibunya. Maka Allah katakan tidak akan pernah seorang wanita yang dizihar tersebut menjadi ibunya. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum, dan sesekali Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kandung kalian sendiri.
Hal demikian yang kalian ucapkan tadi ada 3 hal. Ada 2 hati dalam satu rongga, ada masalah zihar, ada perkara anak angkat yang dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Hal demikian adalah ucapan-ucapan kalian saja dengan lisan-lisan kalian. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Adapun Allah Subhanahu wa taala mengatakan kebenaran dan Ia yang menunjukkan jalan kebenaran tersebut. Ud'uuhum liabaihim. Panggillah mereka, sebutlah mereka dengan panggilan yang dinisbatkan kepada ayah kandung mereka. Huwa aqsatu 'indallah. Hal demikian itu lebih adil di sisi Allah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Kalaupun sekiranya kalian tidak mengenal, tidak mengetahui siapa ayah kandung mereka, maka jadikanlah mereka sebagai saudara-saudara kalian dalam agama, atau anggaplah kalau mereka itu sebagai budak-budak kalian dahulunya, maka sebutlah dengan maula-maula kalian. Walaysa 'alaikum junahun fima aqta'tum bih. Dan tidak ada dosa bagi kalian selama kalian melakukan hal tersebut dengan sebab kesalahan, bukan kesengajaan. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Akan tetapi yang dimaksud dalam dosa adalah ketika kalian melakukannya dengan sengaja dari hati-hati kalian. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala sangatlah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ayat yang mulia ini dalam surat Al-Ahzab ayat 4 sampai 5, ada hal-hal yang disebutkan oleh orang-orang masa jahiliyah dahulunya. Yang pertama mengenai ada 2 hati dalam satu rongga. Ada 2 hati dalam satu rongga dada. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menjelaskan 3 penafsiran dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi pernah menyebut kawannya Dzul Qalbain, pemilik 2 hati. Ya, pemilik 2 hati. Kalau hati di sini para ulama juga menyebutkan jantung. Ya, pemilik 2 jantung. Artinya orang ini bisa saja ya meninggal kemudian hidup lagi, Allahu a'lam. Atau dia memiliki 2 kecenderungan. Ya, memiliki 2 dunia dan sebagainya. Sehingga dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Allah tidak menjadikan ada 2 hati dalam satu rongga. Tafsir yang kedua adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengimami sebuah salat ketika itu. Setelah salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam terpikirkan sesuatu, lalu beliau keluar dari masjid menuju urusan beliau yang lainnya. Sehingga dituduhkanlah oleh orang kafir ketika itu, oleh orang munafik ketika itu, lihat Nabi kalian ternyata punya 2 hati. Tadinya bersama kalian, loyal bersama kalian, sekarang lihat kemana berpalingnya. Ini pun dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan demikian. Adapun tafsir yang ketiga adalah seseorang yang menyatakan punya 2 ayah, punya kecenderungan kepada 2 ayah, ya, sehingga dinisbatkan dirinya kepada yang bukan ayahnya pula. Ada ayah secara biologisnya atau syar'inya, kemudian ada ayah angkatnya. Dua-duanya disamakan statusnya, maka ini tidak akan bisa terjadi. Sebagaimana kisah Zaid bin Harithah sebagai bagian dalam sebab nuzul ayat ini. Sehingga ya, 3-tiganya tafsir ini benar, ya, tidak bertolak belakang, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingkari tidak ada 2 hati dalam satu rongga dada.
Begitu juga permasalahan yang lain dalam ayat ini pula adalah perkara zihar. Ya. Ketika seorang suami berkata kepada istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku. Nah, ini perkara besar. Perkara besar yang membuat dia tidak boleh lagi bergaul dengan istrinya tersebut. Karena telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ini perkara zihar, perkara berat. Ya, insyaallah dalam pembahasan fikih kalau ada kesempatan kita bahas lebih detail permasalahan seperti ini. Jadi ini bagian ucapan yang terlarang sebenarnya. Ya, ini pun dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bantahan yang ketiga adalah terkait seseorang yang menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya. Maka kemudian Allah katakan ud'uuhum liabaihim. Sebutlah mereka, panggillah mereka, serulah mereka dengan nama ayah mereka sendiri. Jadi kita nasabkan kepada ayah kandung kita. Siapa nama kita? Ya, seperti Zaid yang punya ayah namanya Harithah, panggil Zaid bin Harithah. Maka tidak boleh dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Sehingga jamaah yang kami muliakan, perkara mengangkat seorang anak di dalam Islam pun ini bagian dari ta'awun, dari apa? Tolong menolong. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Bisa jadi seseorang terlahir dari keluarga miskin, bisa jadi. Atau yatim piatu, bisa jadi. Ayah dan ibunya meninggal sementara dia masih kecil. Sehingga butuh seseorang yang menanggung kehidupannya. Atau bisa jadi seorang itu terlahir dibuang oleh orang lain. Dia sebagai bayi, kasihan kita, subhanallah, perbuatan-perbuatan zina dari ayah dan ibu yang tidak bertanggung jawab, kemudian anaknya dibuang. Sehingga jadilah dia sebagai seorang anak yang mesti dibantu. Ya. Maka ada seseorang yang menjadikannya sebagai anak angkat. Atau ya, ada ungkapan lain sebagai anak pungut dan sebagainya. Maka sejatinya ini bagian dari tolong menolong dalam Islam. Tidak dibiarkan begitu saja mereka. Adopsi, kemudian berikan perhatian sebagaimana memberikan kepada anak kandung sendiri. Tetapi sebagai ayah angkat atau ibu angkat mesti paham apa yang mesti dia lakukan. Yaitu setelah dia besar atau mulai memahami, anggaplah di usia mumayiznya dia 7-8 tahun misalnya, mulai dikenalkan kalau yang merawat dia itu bukan ayah kandungnya, bukan ibu kandungnya. Ini harus jujur, Pak. Jangan sampai bertukar nasab, malah kita menyembunyikan amanah sehingga berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencampur adukkan perkara nasab. Maka harus dijelaskan kalau dia adalah seorang anak angkat. Nah, bukan perkara kita mengurangi kasih sayang, tidak. Tetap kita berikan kasih sayang seperti biasa, tidak kita kurangi. Bukan untuk mengurangi rasa, tetapi untuk menjaga amanah. Kalau dia punya ayah, kalau kita tahu ayahnya siapa, kasih tahu nama ayahnya siapa. Sehingga panggil dia, misalnya namanya Ahmad, ya, nama ayahnya Muhammad, panggil Ahmad bin Muhammad, panggil demikian. Atau nama ayahnya Abdullah, Ahmad bin Abdullah dan seterusnya. Maka berikan haknya supaya yang kedua, ya, kalau pertama tadi kita menjaga nasab dia, yang kedua supaya dia tidak durhaka kepada ayah dan ibunya. Maka mesti kita beritahukan bahwa dia adalah anak angkat. Dia punya ayah si fulan, dia punya ibu fulanah. Supaya dia tetap apa? Berbakti, ya, karena walaupun dia sebagai anak ya, pungut misalnya,
atau karena anak yang dititipkan misalnya, anak angkat misalnya, karena orang tuanya tidak mampu menafkahi dan seterusnya, tetap saja sang anak ini punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang namanya orang tua tetap orang tua. Maka mesti dia dikenalkan dengan siapa dirinya sebenarnya, supaya yang ketiga dia pun bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya, supaya dia paham tentang hak warisnya. Bahwa ayah angkat ini tidak mewarisi dia. Tidak ada hak warisnya sebagai anak angkat kalau ayah angkatnya ini meninggal. Kemudian berikutnya, supaya dia tahu tentang perwaliannya. Kalau dia perempuan, berarti ayah angkatnya ini bukan wali nikahnya, termasuk bukan mahramnya. Ya. Begitu juga anak ini kalau dia laki-laki, berarti dia tidak bisa menjadi wali bagi saudari angkatnya juga. Ya, dia pun tidak bisa menjadi wali tadi, kemudian tidak bisa mewarisi. Ya, kemudian juga ibu angkatnya itu bukan mahram baginya juga, mesti dipahami ini, Pak. Sehingga mesti ada batasan-batasan dalam sebuah rumah yang kalau memang mengangkat seorang anak angkat. Beda halnya berkaitan dengan mahram. Kalau mau dijadikan mahram, ya sudah, susukan dia. Kalau memang masih kecil. Kalau memang dia di bawah 2 tahun, masih usia menyusu, maka susukan ia kalau memang ibu angkatnya ini masih mengeluarkan air susu, sedang masa menyusui. Maka jadilah dia anak sepesusuan. Ya, anak susuan berarti mahram, selesai urusan kalau perkara mahram. Tetapi tetap dalam perkara waris tidak mendapatkan demikian. Ya, ini masalah besar tentunya. Coba bayangkan kalau dia tidak diberitahu statusnya sebagai anak angkat, berapa kemungkaran yang telah terjadi. Berapa kemungkaran dan dampak yang terjadi dari hal-hal yang kita sebutkan tadi. Pertama, rusaknya nasab. Ya, kemudian rusaknya sistem pewarisan. Dia akan menganggap ini mendapatkan jatah warisan segini dan segitu. Ya, pernah ada di kampung kita seorang yang tadinya adalah anak angkat, kemudian menggugat warisan. Dia tidak mengerti dan tidak mau tahu kalau dia anak angkat, karena orang tuanya tidak memberitahu. Ayah angkatnya tidak memberitahu status dia sebagai anak angkat, sehingga sampai hari ini dia masih memegang harta itu besar, luar biasa, luas tanahnya. Ya, bahkan hampir separuh dari tanah warisan yang tersebut, hanya gara-gara dia anak angkat. Nah, ini diantara efeknya. Sehingga begitu juga dalam masalah perwalian. Kalau memang dia adalah seorang anak wanita, perempuan, yang merupakan, mohon maaf, hasil dari zina misalnya, maka tidak ada wali baginya dalam nikah kecuali wali hakim. Kecuali wali hakim. Ayah angkatnya tidak bisa menjadi wali baginya. Bahkan ayah biologisnya pun tidak bisa menjadi wali baginya dalam hal demikian. Jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram." Hadis riwayat Bukhari. Siapapun yang menasabkan diri atau mengklaim bahwa dirinya adalah anak seseorang, siapa yang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya, ya, dan dia tahu statusnya bukan anak dari orang tersebut, maka surga haram baginya. Ini dampaknya. Ya, ini akibatnya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang menasabkan diri kepada selain ayahnya, maka sorga diharamkan baginya. Ya, jadi ketika dia tahu bahwa itu bukan ayahnya, entah apalah tujuannya, Pak. Ya, terkadang seseorang ingin keren-kerenan dalam nama, ya kan, pengen dianggap sebagai anak bangsawan, ya. Bisa jadi kalau di Sulawesi Selatan itu kita tahu kalau orang-orang keturunan bangsawan itu namanya Andi di depannya, Pak. Bisa jadi dia bukan Andi, ya mungkin siapa tahu Jundi, ya. Ustaz Jundi tahu itu. Kalau dia bukan Andi, ya, dia bukan keturunan bangsa, tapi dia tambahkan nama itu di dalam nama dia, ini sama, menasabkan diri kepada selain ayahnya, ya, supaya dianggap keturunan bangsawan. Ya. Atau mungkin seorang wanita mentang-mentang sudah bersuami, suaminya pejabatkah, suaminya orang kayakah, langsung namanya misalnya perempuan ini Zainab, suaminya Zaid, jadi Zainab Zaid. Ya kan? Banyak seperti itu. Nama ayah dibuang, tapi dinasabkan kepada suaminya. Jadi dia nisbatkan dirinya kepada suami, kepada yang bukan ayahnya. Ini pun termasuk hal demikian. Atau dia mengatakan dirinya dari kabilah marga tertentu yang padahal itu bukan marga ayahnya, maka ini pun termasuk menasabkan kepada selain ayah. Begitu juga jemaah yang kami muliakan, ya. Ada orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal bukan demikian. Ya, padahal dia tidak ada nasabnya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia mengaku nasabnya sebagai cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengaku-ngaku, ya, ini permasalahan yang fatal, termasuk permasalahan yang tadi. Fal jannatu alaihi haram, maka surga diharamkan baginya. Ya, walaupun seseorang jemaah yang kami muliakan, walaupun benar dia bagian dari cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Hasan dan Husain misalnya, ya, berarti ke anak Nabi yang mana? Fatimah. Ya. Jadi nasabnya tidak sampai sebenarnya ke Nabi, karena nasab itu laki-laki. Di sekarang ini Fatimah. Berarti nasabnya ke siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Cucunya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali anak siapa? Abu Thalib. Ya, walaupun bertemu nasab dengan Nabi SAW pada kakeknya, iya, berarti cucu dari kakeknya, nasabnya ke kakek Nabi SAW, bukan nasabnya Nabi Muhammad SAW. Ini mesti dipahami. Kalaupun benar dia adalah keturunan dari nasab atau dari kabilah Nabi SAW, maka tidak menjadi jaminan kebenaran ada bersamanya, tidak menjamin itu jemaah. Karena Nabi sendiri SAW beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Dan siapapun yang amalannya rendahan, amalannya, ya, tidak mencapai derajat ketakwaan, sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, "Man kana 'amaluhu naqisan", siapa yang amalnya itu kurang, lam yalhaqhu bil martabati ashabil a'mal, yang amalannya itu kurang, levelnya jauh dibandingkan oleh orang-orang yang banyak beramal. Tayyib, fayan bagi alla yattakila ala syarafin nasab, maka tidak boleh baginya berserah diri kepada mulianya nasab. Artinya lam yusri'hu bihi nasabu, dia tidak bisa dibantu dengan kemuliaan nasabnya. Jadi tidak bisa dibanggakan di akhirat nanti. Saya punya nasab ini dan itu, keturunan ini dan itu. Tidak bisa dibanggakan kalau amalnya itu kurang. Kalau amalnya tidak mencerminkan sebagai orang yang bertakwa, maka nasabnya tidak bisa membantu dia. Baik. Maka tidak bisa dia banggakan wa fadilatil aba, mulianya ayahnya, kakeknya, tidak bisa dia banggakan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah katakan apa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap manusia ketika hari kiamat, ya, di yaumul hisab,
itu punya urusan masing-masing yang menyibukkan diri masing-masing. Sehingga yang bisa membantu kita ketika itu adalah amal-amal kita, bukan nasab-nasab yang mulia yang kita miliki. Jadi walaupun seseorang itu bagian ya dari cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan standar dia benar, tidak. Ya, standar kebenaran itu adalah al-haqqu min rabbik, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia menjalankan Al-Qur'an, As-Sunnah, ya, maka tentu dia memiliki kemuliaan yang besar di situ. Kita hormati mereka sebagai ulama yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sebagai cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, kita hormati dengan demikian, dengan hak mereka. Ya, maka ada memang ya, habib-habib yang mereka itu ya Allahu a'lam, mudah-mudahan benar nasabnya sampai menjadi cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan Al-Qur'an dan sunnah, mewarisi sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang kita tahu ustaz kita Habib Salim Muhdar ya hafizahullah taala menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau ada yang mengaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mau menjalankan hadis Nabi, tidak mau mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih banyak pengingkarannya kepada Nabi, lebih banyak bid'ahnya, maka kita tidak menjadikan dia sebagai standar kebenaran. Ya, walaupun kita tetap menghormati sebagai cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu saja. Sehingga jamaah yang kami muliakan, apalagi kalau dia hanya sebatas ngaku-ngaku. Ini dia. Hanya sebatas ngaku-ngaku saja. Ya, katanya kan ada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengaku cucu Nabi, ada rambut Nabi. Sekarang tes DNA aja dah. Tes DNA, ambil rambut Nabi, ambil nih DNA-nya Habib-habib ini ya, apakah cocok? Itu dia. Ya, kalau betul DNA-nya cocok, orang kan sudah bisa cek kan. Ya, sampai sekarang kan tidak ada yang tes DNA demikian. Jamaah yang kami muliakan, ya, apalagi sebatas mengaku-ngaku nih. Ya, ini perkara-perkara yang seseorang ingin dikenal, ingin dijadikan standar kemuliaan, kebenaran dan seterusnya, sehingga dengan gampang dia mengklaim dirinya sebagai Habib, mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga perkara yang termasuk ke dalam dosa besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La targhabu an abaikum, faman raghiba an abihi fahuwa kafir." Rawahu al-Bukhari. Janganlah kalian membenci ayah-ayah kalian. Jangan kalian membenci ayah kandung kalian sendiri. Maka siapa yang membenci ayah kandungnya sendiri, maka dia kafir. Riwayat Bukhari. Jamaah yang kami muliakan. Ya, ini diantara konsekuensinya perbuatannya menjadi perbuatan kufur. Kalau yang pertama tadi diharamkan surga baginya, yang kedua perbuatannya adalah termasuk kekufuran. Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jemaah yang kami muliakan, ya kita lanjutkan. Sebelumnya ya kita sampaikan kalau ada pertanyaan untuk kita persilahkan diajukan melalui WA terlebih dahulu supaya nanti di sela-sela pembahasan kita akan jawab insyaallah taala. Jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan, la targhabu an abaikum, janganlah kalian membenci ayah kandung kalian sendiri. Faman raghiba an abihi fahuwa kafir. Dalam lafaznya fahuwa kufrun. Dan siapa yang membenci ayah kandungnya sendiri maka dia menjadi kafir atau perbuatannya tergolong kepada kekufuran. Dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan faqila fihi ta'wilan ahaduhuma fi haqqil mustahil wathani innahu kufrun ni'mah wal ihsan wa haqqillahi ta'ala. Di dalam memaknai makna kufur ini, siapa yang membenci ayah kandungnya sendiri maka dia kafir. Di sini ada dua penafsiran kata beliau. Tafsir pertama, kufur besar kalau dia menghalalkan, mengatakan bahwa boleh kita mencela, membenci ayah sendiri. Kalau dia katakan demikian, halal hukumnya mencela ayah sendiri. Atau halal hukumnya menisbatkan diri kepada selain ayah kandung sendiri. Kalau dia mengatakan demikian, ada istihlalnya
dihalalkan demikian, maka termasuk kufur besar. Artinya pelakunya kafir. Ta'wil atau tafsir yang kedua, annahu kufrun ni'mah wal ihsan wa haqqillah ta'ala. Bahwa siapapun yang menghina ayahnya ataupun yang menisbatkan diri kepada selain ayah kandungnya, maka ini termasuk kufur kecil atau kufurun duna kufrin. Kekufuran yang tidak menjadikan pelakunya kafir, artinya bukan kufur yang mengeluarkan dia dari Islam. Tetapi dia adalah kufur nikmat. Kufur nikmat Allah. Allah yang nikmatkan seorang ayah untuknya. Ya. Allah yang memberikan kebaikan untuknya. Kufur ihsan melalui seorang ayah. Ya. Kemudian kufur terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak ayahnya. Baik, walaysal murad al-kufur alladhi yukhrijuhu minal Islam. Ya, bukan termasuk kufur yang mengeluarkan dia dari Islam. Sehingga jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sedikit perlu kita memahami makna kalimat-kalimat kufur di dalam Islam, ya. Dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua kategori. Ada kufur besar, ini kategorinya mengeluarkan seseorang dari Islam. Ada kufur kecil, ini tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Sehingga di antara dalil-dalil tentang kufur besar yaitu qul ya ayyuhal kafirun, wahai katakanlah wahai orang-orang kafir, ini kufur besar. Ya. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu ada tiga, satu dari antara yang tiga, ya. Ya. Sistem Trinitas, akidah mereka, akidah Trinitas. Ini kufur besar, kafir keluar dari Islam yang mengakuinya dan mengatakannya, ya, ataupun yang mengamalkan hal demikian. Kemudian ada kufur kecil, ya, disebut para ulama sebagai, ya, kufrun duna kufrin, kekufuran yang di bawah kekufuran. Kufur di bawah kufur, artinya apa? Tidak mengeluarkan dia dari status Islam. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Menghina seorang muslim adalah kefasikan dan membunuh seorang muslim adalah kekufuran. Maka dosa membunuh ini betul termasuk perbuatan kufur, tetapi tidak menyebabkan pelakunya kafir keluar dari Islam. Jadi orang yang membunuh itu tidak otomatis kafir, tapi dia melakukan kufur, yaitu dosa besar. Atau firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku, akan aku tambah nikmatku untuk kalian. Akan tetapi kalau kalian berbuat kufur, maka azabku amatlah pedih. Kufur di sini apa? Kufur nikmat. Berarti kufur kecil, tidak menjadikan dia kafir keluar dari Islam. Ya, ini diantara pembahasannya. Sehingga kufur besar kalau kita rincikan lagi, ya, disebutkan oleh para ulama ada 6 sebab seseorang menjadi kufur besar, kafir, keluar dari Islam. Yang pertama, ya bukan sebab tapi apa? Kategori-kategorinya saja. Yaitu kategori pertama adalah kufur dengan takdzib, mendustakan, takdzib. Artinya dia mendustakan Allah, mendustakan agama Islam, mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hatinya, dengan lisannya dan dengan perbuatannya. Ini takdzib namanya. Ya, dia mendustakan, dia bilang agama Islam ini dusta. Allah itu tidak benar, ya, tidak mutlak pemilik kebenaran. Nabi Muhammad itu dusta dan sebagainya. Ini kufur besar, kafir dia keluar dari Islam dalam kategori dia melakukan takdzib. Ya, takdzib itu apa? Dia, ya, mendustakan dengan apa? Dengan hatinya, lisannya dan perbuatan anggota tubuhnya. Ya, didustakan apa? Allah, Rasul, ya, dan agama Islam secara keseluruhan.
Ya, termasuk rukun Islam, rukun iman dan seterusnya. Baik, ini takdzib. Adapun yang kedua, kufur dengan kategori juhud. Juhud. Artinya di sini jamaah yang kami muliakan, dia mengingkari Islam dengan lisan dan perbuatan anggota tubuhnya. Walaupun hatinya beriman, walaupun hatinya meyakini, ya, walaupun hatinya meyakini, tetapi lisan dan anggota tubuhnya mengingkari. Ini pun kafir, keluar dari Islam dalam kategori juhud. Ya. Dia misalnya meyakini tentang wajibnya sholat misalnya. Dia yakin. Tetapi dalam lisannya dia bilang ke orang lain sholat itu tidak wajib. Dia katakan demikian, sholat itu tidak wajib. Atau dia katakan bagiku sholat tidak wajib. Keluar dari Islam. Walaupun hatinya meyakini. Ya, itu contohnya. Kemudian yang ketiga, kategori kufur dengan sebab iba dan istikbar. Yaitu enggan dan sombong. Enggan dan sombong. Ya. Artinya dia secara hatinya meyakini Islam, perbuatan secara perkataannya ya, mendukung Islam, secara perbuatannya pun ya terlihat dia menjalankan Islam, tetapi enggan. Ya, boleh dikatakan di sini secara perbuatannya enggan. Ya. Jadi hati dan lisannya saja mungkin. Adapun perbuatannya dia enggan, sombong dia. Mengatakan ada yang lebih baik dari Islam. Atau dia enggan tidak mau menjalankan Islam. Ya, hukum buatan manusia lebih baik daripada Islam dan sebagainya. Nah, ini yang kategori ketiga, iba dan istikbar. Yang keempat ada namanya kufur kategori nifaq, kemunafikan. Yaitu dalam hatinya mengingkari Islam, tapi lisan dan perbuatannya mengakui Islam. Orang munafik. Hatinya mengingkari Islam, tetapi lisan dan perbuatannya menampakkan keislaman. Nah, ini munafik. Dan ini kufur besar, keluar dari Islam. Kemudian yang kelima, kufur dengan sebab i'rad. Ya, i'rad. I'rad pakai dha ya. Al-i'rad. Yaitu dia berpaling dari Islam. Ya, dia berpaling ya. Artinya tidak mau tahu tentang Islam bisa jadi. Tidak mau tahu tentang Al-Quran, hadis, ya, tentang Nabi Muhammad SAW. Tidak mau tahu dia. Ya, tidak peduli. Nah, ini kufur juga. Ya. Kemudian yang keenam, kufur dengan kategori syak, meragukan Islam. Saya ragu dengan Islam yang saya anut ini, benar apa salah? Nah, itu dia. Maka perkataan demikian menyebabkan dia kafir, keluar dari Islam. Ya. Itu contoh yang kita sampaikan. Ya. Dia mengatakan, saya ragu dengan kebenaran Islam ini. Saya ragu dengan keberadaan Al-Quran, dengan keberadaan Allah, dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Saya ragu dengan itu. Maka kalimat demikian membuat pelakunya kafir, keluar dari Islam. Jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari hadis Nabi SAW, riwayat Abu Dzar, bahwa beliau mendengar Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna rajulan idda'a ila ghairi abih." Bukan termasuk dari golongan kami
siapapun yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, wa huwa ya'lamu, padahal dia tahu, illa kafar, ya, padahal dia tahu, melainkan dia telah melakukan perbuatan kufur. Wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minnah. Begitu juga siapapun yang mengklaim memiliki sesuatu padahal itu bukan milik dia, bukan punya dia, ya, dia katakan itu punya dia padahal bukan punya dia, maka dia pula bukan bagian dari kami. Wal yatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah ia mengambil jatah tempat duduknya di neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala ya aduwallah wa laysa kadzalik illa hara alaihi ay raja alaihi. Riwayat Imam Muslim. Dan siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, dia memanggil sebutan kafir kepada saudaranya, atau dia mengatakan wahai musuh Allah, wa laysa kadzalik, padahal tidak demikian, kenyataannya tidak demikian, maka ucapan tersebut kembali kepada yang mengatakannya. Berarti dialah yang kafir dengan sebab ucapannya tersebut. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi ada, ya, 3 kategori dalam hadis ini. Pertama, tentang kufurnya orang yang menyandarkan nasabnya kepada selain ayahnya, dan ini bagian dari pembahasan kita. Kemudian tentang orang yang mengklaim bahwa sesuatu miliknya padahal itu bukan miliknya, bukan hak miliknya. Kemudian yang ketiga, pembahasan tentang orang yang menuduh orang lain termasuk ke dalam kekafiran padahal ia tidak, ya, belum memenuhi syarat-syarat kekufuran, kufur besar, tapi sudah dijuluki sebagai kafir. Ini perkaranya kembali kepada yang menuduh tersebut. Kemudian jamaah yang kami muliakan, di antara, ya, hal yang berdampak, ya, kalau seseorang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, ya, dia katakan ayahnya fulan padahal bukan, berarti di antara dampaknya ia telah menuduh ibunya berzina. Ini bahaya. Ia telah menuduh ibunya berzina. Ini perkara berat lagi, ya, padahal menuduh seorang muslimah, ya, berbuat zina, ini perkara dosa besar yang pernah kita bahas, apalagi ini ibunya sendiri, ya. Misalnya, ya, dia tadi kita contohkan seorang wanita yang telah menikah, namanya tadi Zainab, kemudian suaminya Zaid, ya, padahal ayahnya Muhammad misalnya. Seharusnya Zainab Muhammad atau Zainab binti Muhammad, sekarang jadi Zainab Zaid. Berarti ia telah menuduh ibunya menikah dengan Zaid, berzina dengan Zaid. Nah, kan? Ini diantara dampak buruknya. Dan ini pula termasuk durhaka kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Durhaka kepada kedua orang tua. Dampak berikutnya ini pun memutus hubungan silaturahim. Memutus hubungan silaturahim. Kemudian dampak lainnya mencela keturunan. Menganggap keturunan ini, keturunannya dia yang asli itu biasa-biasa saja, supaya lebih dikira, disangka hebat, maka dia nasabkan kepada keturunan orang lain yang bagian dari bangsawan kah, ya, dan seterusnya. Kita lihat pada pertanyaannya, kemudian kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya. Masalah jenggot, kata orang tua ana tipiskan jenggot. Apa ana turuti aja perkataan orang tua ana? Syukran, jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan. Jemaah yang kami muliakan, sebuah kaidah yang jelas dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali, ya, di antara maknanya la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq, ay fi ma'siyatillah. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menyuruh kita bermaksiat, maka tidak boleh kita taati. Tidak boleh kita taati. Padahal Nabi SAW menyebutkan dalam banyak hadis beliau juga, a'aful liha, dengan redaksi yang berbeda-beda tetapi maknanya sama. A'aful liha,
biarkan jenggot kalian. Peliharalah jenggot kalian. Jangan dipotong jenggot kalian dan sebagainya. Wa qussus syawarib, akan tetapi potong pendeklah kumis-kumis kalian. Kalau jenggot dibiarkan, ya, siapa yang menyuruh? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kumis ya dipotong. Ya, maka para ulama jemaah yang kami muliakan, ya, mereka menyebutkan ada satu saja yang membuat seseorang boleh memotong jenggotnya. Kapan? Ketika jenggot itu tumbuh pada perempuan. Itu saja. Ya, kalau jenggot itu tumbuh pada perempuan, maka potonglah. Ya. Tapi kalau tumbuhnya pada laki-laki, tidak boleh. Tayyib. Jadi bagaimanapun orang tua yang menyuruh, tipiskanlah, potonglah dan sebagainya, siapa yang lebih kita taati, jemaah? Ya, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah ayah kita, orang tua kita? Bagaimanapun itu jemaah yang kami muliakan, lihatlah kisahnya Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagaimana bakti beliau kepada ibunda beliau yang sangat beliau sayangi, beliau santuni, beliau hormati, beliau muliakan sebagai seorang ibu. Tetapi ketika ibu beliau menyuruh keluar dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disuruh keluar dari Islam, maka apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Ya, sampai ibunya ini mengancam, kalau engkau tak keluar dari agama Muhammad, aku tidak akan makan, mogok makan ibunya. Sampai mogok makan. Tetapi Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau mengatakan apa? Wahai ibunda, kalau sekiranya engkau punya banyak nyawa, ya, engkau meninggal karena tidak makan, kemudian hidup lagi, aku tidak peduli. Ya. Aku tidak akan mau ikuti perintah engkau untuk keluar dari agama Muhammad. Maknanya. Menunjukkan apa jemaah yang kami muliakan? Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai dari apapun di dunia ini. Lebih kita cintai dari apapun di dunia ini. Sehingga kita lebih taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, melebihi ketaatan kita kepada selainnya. Jadi bagaimanapun kita dalam rangka menghormati orang tua kita, menyayangi mereka, yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita tinggalkan. Ini prinsipnya. Ini prinsipnya. Namun tetap kita berkasih sayang kepada ayah kita tadi. Tetap kita santuni mereka, kita kunjungi mereka, kita bantu mereka, penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, ya, kita sayangi mereka selayaknya seorang ayah. Mudah-mudahan ayah kita luluh dengan sikap kita, yang kesopanan kita, santunan kita kepada mereka. Mudah-mudahan mereka luluh dan tentunya jangan lupa mendoakan mereka. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, afwan, izin bertanya. Manakah yang lebih diutamakan? Jika seorang muslim menikah dengan wanita yang tidak ada hubungan kerabat daripada menikah wanita yang masih ada hubungan kerabat. Syukran, barakallahu fiikum. Wa barakallahu fiikum. Jemaah yang dimuliakan. Tentunya dalam pernikahan, ya, hubungan kerabat itu bukan standar. Bukan standar. Jadi walaupun, ya, halal menikah dengan sepupu, ini kan ada hubungan kerabat berarti satu kakek, ya, ataupun satu nenek dan seterusnya. Ya, sepupu ini bukan mahram, ya, boleh dinikahi, sehingga walaupun dia boleh dinikahi, namun ini bukan standar afdal atau tidaknya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan afdalnya apa? Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang mulia, yang baik agamanya, maka, ya, urusanmu akan lebih mudah, engkau akan beruntung. Pilih yang baik agamanya. Jadi agama inilah standarnya jemaah. Ya, mana di antara wanita tersebut yang baik agamanya, dalam amalnya, dalam pergaulannya, menjalankan nilai-nilai agama Islam, itulah yang dipilih. Ya.
Jadi kalaupun itu bagian dari kerabat, ya alhamdulillah tidak ada masalah. Kalau bukan dari kerabat juga tidak ada masalah. Ya, walaupun menikah dengan kerabat sendiri itu ada sisi positif negatifnya. Mesti ada. Pertama bisa menyambung silaturahim, betul. Tetapi sisi negatifnya bagaimana kalau terjadi pertengkaran? Nah, tentu perkaranya lebih mengarah kepada hubungan silaturahim juga kepada yang lainnya, kepada paman kita nanti bisa bertengkar juga. Kepada tante kita, kepada kerabat-kerabat yang lain juga akan terjadi pertengkaran. Jadi di sini dilihat saja dari sisi maslahat dan mafsadatnya. Kalau memang itu baik bisa kita laksanakan, alhamdulillah. Kalau tidak, yang penting dalam hal ini apa? Melihat kepada konsep Nabi SAW di dalam menikahi seorang wanita, fadhfar bidzatid din taribat yadak, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa saja hak-hak dan kewajiban seorang anak perempuan kepada ayah tirinya? Dan apa saja hak-hak dan kewajiban ayah tiri kepada anak perempuannya? Terima kasih. Jadi anak tiri mungkin yang dianggap yang ditanyakan di sini yaitu anak yang kita dapati dari istri yang kita nikahi yang sudah punya anak tadi. Kita menikahi seorang istri, dia punya anak. Kalau di sini perempuan anak istri yang kita nikahi tadi sudah memiliki anak sebelumnya, anaknya perempuan. Kita nikahi ibunya, maka anak perempuan tersebut sebagai anak tiri. Dan mereka statusnya adalah mahram bagi kita. Mahram bagi kita. Yaitu wa abna'u nisaikum allati fi hujurikum, kalau tidak salah ayatnya. Anak-anak dari istri kalian yang mereka itu biasanya bersama dengan kalian tinggalnya. Itu bagian dari mahram dengan sebab pernikahan. Maka dalam hal ini jamaah yang kami muliakan, mesti bagi seorang anak perempuan tersebut kepada ayah tirinya, dia tentunya memiliki kewajiban menghormati ayah tersebut, laki-laki tersebut sebagai suami ibunya. Tentunya dia menghormati pilihan ibunya. Dia menghormati pilihan ibunya untuk menikah lagi. Walaupun itu bukan dengan ayah kandungnya, tetap saja dia menghormati pilihan ibunya tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya ini menghormati orang yang lebih dewasa, orang yang lebih besar. Ini kewajibannya. Dan kemudian menghormati statusnya sebagai mahramnya dia. Menghormati status sebagai mahram, memiliki hubungan yang cukup dekat kalau sudah mahram. Hubungannya dekat. Berarti ia punya hak juga untuk ditemani bersafar misalnya. Untuk berkhalwat dalam urusan-urusan yang memang dibolehkan dalam syariat, sehingga ada kewajiban-kewajiban. Kemudian tentunya dari sisi menutup aurat, tentu saja ini jemaah yang kami muliakan, walaupun dia mahram, tetapi bisa jadi menimbulkan fitnah. Maka dianjurkan bagi seorang perempuan sebagai anak tiri tetap menjaga auratnya di depan ayah tirinya tersebut. Ini kan banyak terjadi, nikahi ibunya, anaknya juga dinikahi. Ini kan jadi fitnah besar, jadi cobaan yang besar. Maka tetap saja seorang anak tiri menutup aurat di depan ayah tirinya tersebut. Allahu a'lam. Begitu juga sebagai ayah yang memiliki anak tiri, tentu memiliki kewajiban-kewajibannya juga. Sebagaimana tadi kewajiban anak tiri kepada ayahnya, begitu juga sebagai ayah kepada anak tirinya punya kewajiban. Seperti hubungan masalah nasab, masalah apa? Masalah mahram tadi, masalah kasih sayang. Tentunya seorang yang menikahi janda yang punya anak ini tidak hanya sekedar mengambil keuntungan dari pernikahannya dengan istrinya tadi, tidak. Mesti dia pahami ada hak orang lain yang dia
dipertanggungjawabkan di situ sebagai anak tiri. Maka mesti diberikan kasih sayang juga. Mesti diberikan kasih sayang. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, terkait dengan bahasan pekan sebelumnya, Ana bertanya tentang menyembelih hewan untuk prosesi adat dan harus dengan jenis tertentu, itu kerbau. Bagaimana pandangan syariat tentang adat seperti ini? Barakallahu fiik. Jemaah yang kami muliakan, ya, tentu di sini mesti kita lihat tujuannya tadi. Ya, prosesi adat seperti mungkin pengangkatan penghulu misalnya, atau pernikahan. Ya, pernikahan itu juga bagian dari prosesi adat. Ya. Kemudian di sini harus dengan jenis tertentu. Di sini mengharuskan ini mesti diteliti kembali siapa yang mengharuskan. Jangan sampai mengharuskan sesuatu yang tidak diharuskan oleh Allah. Mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah, ini bagian dari merubah hukum Allah. Hati-hati. Kalau dalam masalah pernikahan, ini babnya adalah syukuran. Nabi SAW menyuruh, ya, di antara sahabatnya, al-awlim walau bisyah. Kalau salah ini Abdurrahman bin Auf yang beliau suruh, ya, lakukan walimah walaupun dengan memotong seekor domba, kambing, ya, walaupun memotong seekor domba ataupun kambing, maka tidak dibatasi harus domba atau kambing, tidak. Walaupun di sini menunjukkan apa? Ada yang lebih tinggi levelnya daripada itu. Bisa sapi, bisa kerbau, bisa onta. Ya. Maka yang ringannya, yang paling ringan, yang paling dasarnya apa? Walaupun seekor kambing. Itu kalau kita mampu. Nah, namun dalam hal ini pun bersifat anjuran, sunnah. Tidak pernah Nabi mewajibkan. Sehingga siapapun yang mengadakan walimah syukuran hanya dengan memotong ayam atau bahkan dengan pisang goreng saja, sah walimahnya, tidak ada masalah. Karena tidak ada kewajiban dari Nabi SAW kita merayakan walimah dengan memotong hewan tertentu. Apalagi kalau disyaratkan harus kerbau di sini, perlu menjadi correction, siapa yang mewajibkan? Apa, ya, kendalanya, apa efek dampak negatifnya kalau tidak kerbau? Ini perlu dipertanyakan. Ya. Perlu dipertanyakan. Kalau ada keyakinan akan datang bala malapetaka kalau tidak motong kerbau, ini jadi masalahnya. Berarti syirik dia, masuk tatayur, menganggap sial tentang sesuatu. Kalau tidak kerbau, ini dia masalahnya. Adapun prosesi penyembelihan seperti mengangkat tadi pemimpin, tidak ada masalah. Syukuran saja. Ini babnya bab syukuran niatnya. Bukan ritual tertentu, tapi babnya hanya sebatas syukuran diperbolehkan. Tetapi kalau babnya masuk ritual, seperti yang kita katakan tadi, kalau tidak dilakukan itu, dan tidak memilih kerbau, berarti akan terjadi ini dan itu, maka ini termasuk kepada kesyirikan. Man i'taqada sababan laisa fihi sababan fahuwa syirk. Siapa yang menganggap, berkeyakinan, sesuatu bisa menjadi akibat terjadi sesuatu yang lain, padahal Allah tidak menjadikannya sebab, maka keyakinan tersebut adalah kesyirikan. Nah, kesyirikan apakah masuk syirik kecil atau syirik besar? Ya, terkait kepada keduanya. Kalau hal tersebut hanya sebagai sebab terjadinya malapetaka, ya, dianggap kalau tidak menyembelih kerbau, sebab inilah yang menyebabkan terjadi malapetaka, ya, maka itu syirik kecil. Tetapi kalau dia katakan ketidakpatuhannya dia kepada penyembelihan, kepada aturan adat ini menyebabkan malapetaka, ya bukan Allah yang menyebabkan, tapi pelanggaran terhadap adat ini yang menyebabkan terjadinya malapetaka, maka ini syirik besar. Baik. Tapi yang pertama tadi, yang syirik kecil apa? Dia masih menganggap Allah yang menurunkan malapetaka, hanya saja sebabnya karena dia tidak menjalani aturan
adat, maka ini syirik. Apapun itu dua-duanya termasuk kesyirikan, wallahu a'lam. Ya, tapi kalau dalam babnya kita jelaskan lagi, babnya syukuran saja biasa, tidak harus menentukan ini dan itu, boleh, wallahu a'lam, tidak masalah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan saudara tiri? Apakah berstatus mahram? Tidak. Ya, saudara tiri itu tidak mahram juga. Ya, tidak disebutkan ke dalam kategori-kategori mahram di dalam surat An-Nisa. Wallahu a'lam. Baik, mungkin cukup dulu sampai di sini. Insyaallah kalau ada pertanyaan satu lagi kita jawab nanti di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Ya, mohon maaf sebelumnya karena mungkin agak sedikit kurang fit. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan dan menyembuhkan seluruh kaum muslimin, ya, termasuk para guru-guru kita yang saat ini ditimpa penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.